Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giri Prastowo, NPM saya 18144600068. Saya dari kelas A218 dan program studi saya PGSD. Di sini saya akan menyampaikan hasil PLP saya di SD Negeri Semaken yang beralamat di Semaken, Penjerarum, Kalibawang, Kulon Progo. Nah, di SD Negeri Semaken sendiri kepala sekolah oleh Ibu Sri Hartini, dan beliau telah mengizinkan saya untuk mengikuti PLP 1 di SD Negeri Semaken tersebut. Dan SD tersebut mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visinya yaitu unggul dalam prestasi, terampil, berbudaya dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian misinya, nanti saya bacakan: melaksanakan pembelajaran aktif dan kreatif serta bimbingan yang intensif untuk mencapai tingkat ketuntasan dan daya serap yang lebih tinggi. Yang kedua, pembinaan kepada peserta didik yang mempunyai keunggulan akademik. Yang ketiga, pembinaan di bidang seni, olahraga, dan keterampilan sehingga peserta didik mampu berkarya dan berkreasi. Yang keempat, membangun karakter peserta didik. Kemudian berbudaya dan selalu tanggap terhadap perkembangan global tanpa meninggalkan budaya lokal. Yang kelima, melaksanakan kegiatan berkebun, merawat taman, pemisahan sampah dan pengolahan atau pemanfaatan sampah. Kemudian yang keenam, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sekolah yang religius. Nah, di SD Negeri Semaken sendiri terdapat 12 guru dan 1 penjaga sekolah. Nah, di sana mempunyai 99 siswa, yaitu diantaranya 42 siswa laki-laki dan 57 siswa perempuan. Di sana memiliki sarana prasarana yang cukup baik, sudah memenuhi syarat, misalnya mempunyai 6 kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang UKS, 4 WC siswa, 2 WC guru, dan 1 WC ABK. Di sana juga sudah terdapat kantin kejujuran, kantin jadi satu dengan dapur, dan gedung ekstrakurikuler. Kemudian prestasi yang telah didapat di SD Negeri Semaken diantaranya pernah mendapat juara 1 OSN 1 dan 2 OSN bulu tangkis, kemudian juara 3 atletik, kemudian juara 1 catur, juga juara 2 cerita bergambar, kemudian juara 2 melukis keagamaan, juara 2 melukis batik. Nah, kemudian kultur sendiri adalah keyakinan atau harapan upaya mencapai tujuan sekolah. Nah, kultur di SD Semaken sendiri ada 3 kategori. Yang pertama yaitu etika dalam pergaulan. Nah, di sana setiap siswa itu wajib saling menghormati, kemudian saling sapa menyapa, dengan guru itu berbahasa yang sopan, dan sesama teman itu juga berbahasa dengan baik, tidak saling menjatuhkan. Kemudian dalam kegiatan keagamaan, nah di situ siswa dan guru sebelum memulai pembelajaran sering
pasti melakukan berdoa dulu, dan setelah selesai pelajaran pun mereka berdoa. Nah, di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai, mereka itu selalu menghafalkan ayat-ayat menghafalkan surat-surat pendek. Kemudian juga menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Kemudian pulangnya juga menyanyikan lagu wajib ataupun lagu daerah. Yang ketiga itu kedisiplinan. Nah, di sana di SD Negeri Semaken, siswa itu wajib hadir 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai, dan mereka pun berbaris sebelum memasuki ruang kelas di depan kelasnya masing-masing. Kemudian struktur dan tata kelola di SD Negeri Semaken. Nah, tata kelola di sana yaitu kepala SD sekolah dipimpin oleh kepala sekolah, kemudian dibantu oleh komite, dan juga dibantu oleh guru-guru yang mengajar di masing-masing kelas. Di sana juga terdapat 1 unit UKS dan perpustakaan. Kemudian peraturan dan tata tertib di SD Negeri Semaken. Nah, peraturan dan tata tertib tersebut umumnya sama dengan sekolah-sekolah lain. Nah, di sana diantaranya memiliki peraturan siswa wajib hadir 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, dan siswa boleh pulang ketika jam sekolah sudah selesai. Kemudian guru yang hadir wajib mengisi daftar hadir. Kemudian semua warga sekolah itu wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga apa yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Kemudian kegiatan seremonial formal. Nah, kegiatan seremonial formal yang ada di SD Semaken itu biasanya upacara bendera setiap hari Senin. Nah, di sana itu setiap hari Senin wajib mesti upacara bendera ya. Dan kalau tidak pada hari-hari besar itu, misalnya 17 Agustus, hari peringatan Indonesia, hari jadi Indonesia. Nah, kemudian kegiatan rutin pada siswa, misalnya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di sana biasanya terdapat ekstrakurikuler bulu tangkis, catur, kemudian seni tari, kerawitan, dan wajib pramuka. Nah, sedangkan pramuka tersendiri ekstrakurikuler itu dilakukan setiap hari Rabu. Kemudian ekstra kerawitan sama menari itu setiap hari Kamis. Kemudian bulu tangkis sama catur hari Selasa. Yang wajib diikuti siswa itu ekstrakurikuler pramuka, yaitu dari kelas 1 sampai ke kelas 6 semester 1. Nah, kemudian kegiatan positif yang ada di sekolah, yang pembiasaannya itu biasanya dalam hal menjaga ketenangan ya, agar pembelajaran itu kondusif. Jadi dari sana tuh siswa itu selain menghargai guru menjelaskan, juga menghargai teman yang lagi ngomong. Bahkan saat ujian pun di sana ditempelin kertas nomor peserta itu di setiap meja, agar yaitu mereka bisa menjaga ketenangan. Bahkan itu loh, di depan kelas ketika ada ujian itu ada tulisan harap tenang ada ujian. Nah, disitu bertujuan untuk agar tidak mengganggu ketenangan saat ujian. Nah, kemudian itu kemarin saya juga wawancara dengan ibu guru yang mengajar, dia mengajar kelas 1. Nah,
Kata beliau, kan saya bertanya, bagaimana Bu pembelajaran saat ini ketika ada pandemi kayak gini? Nah, beliau menjawab, kata beliau, ya kayak gini Mas, susah-susah gampang. Nah, saya menanyakan, terus kesulitan yang dialami apa Bu ketika pada pembelajaran, penyampaian pembelajaran masa pandemi kayak gini? Kata beliau, semua itu kayak jelas-jelas kurang jelas, kata beliau. Nah, karena tidak bisa tahu apakah siswa itu sudah paham benar atau cuma paham saja. Kemudian saat pengiriman tugas juga ada kendala sinyal, kendala kuota, dan juga maaf kepada misalnya ada orang yang kurang mampu, belum mempunyai gadget yang menyupport buat tugas dari sekolah. Nah, buat yang belum HP-nya tidak gadget yang tidak support, itu siswa ke sekolahan mengumpulkan tugasnya secara yaitu dikumpulin ke sekolah pada gurunya itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.